Banyak kemarahan Muslim dunia terhadap Israel, lebih-lebih pada pemimpin mereka, yang acap kali disebut Dajjal yang nyata, Netanyahu. Terbaru, Israel semakin mempertegas keganasannya. Terakhir, Israel membunuh setidaknya 143 dalam satu hari ketika jumlah korban tewas Gaza melewati 53.000 orang. Sebagaimana sumber-sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera, bahwa sekurang-kurangnya 143 warga Palestina telah tewas dalam gelombang serangan Israel di jalur Gaza sejak fajar pada hari Kamis. Menurut keterangan saksi mata, bahwa serangan Israel di sebuah klinik medis di kamp pengungsi Jabalia, pada hari Kamis, mengatakan pasien terkoyak di lantai atas klinik Al-Taubah, dan anak-anak termasuk di antara 13 orang yang tewas. Serangan-serangan ini jatuh pada peringatan 77 tahun Hari Nakba, yang menandai pembersihan etnis Palestina pada tahun 1948 selama pembentukan negara Israel. Tak hanya itu, perang Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 53.010 warga Palestina dan melukai 119.919, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Menurut kantor media pemerintah, yang memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah puing-puing diduga tewas. Sekurang-kurangnya 1.139 orang tewas di Israel selama serangan yang dipimpin Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, dan lebih dari 200 orang ditawan. Utusan Israel untuk PBB mendesak Dewan Keamanan untuk bertindak atas mandat orang hilang. Berbicara pada pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York pada hari Kamis, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mendesak badan itu untuk menerapkan resolusi 2474, menyerukan pihak-pihak dalam konflik bersenjata dan negara-negara PBB untuk mencari dan mengembalikan orang-orang yang hilang. Danon, yang bergabung dengan Ruby Chen dan Leah Goldin, orang tua dari tawanan Israel yang terbunuh Itai Chen dan Hadar Goldin, mengatakan Hamas telah melanggar setiap surat resolusi itu, berulang kali dan terbuka. Di mana jawabannya? Di mana permintaan untuk kepatuhan? Di mana kemarahan moral dasar? Dia bertanya. Kami menyerukan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres untuk memenuhi mandatnya di bawah resolusi 2474 dengan memasukkan bagian khusus dalam laporan berikutnya tentang perlindungan warga sipil, tambah Danon. Penyembur menyerang wanita Palestina yang melindungi tanah di tepi barat yang diduduki. Rekaman yang diperoleh oleh Al Jazeera menunjukkan pemukim Israel menyerang seorang wanita Palestina yang dilaporkan berusaha menghentikan kelompok itu masuk tanpa izin di tanah keluarganya di dekat Ramallah di tepi barat yang diduduki. Pasukan Israel membunuh 5 warga Palestina, seruan untuk meruntuhkan kota-kota tepi barat yang diduduki setelah pemukim tewas. Militer Israel mengatakan pihaknya membunuh 5 warga Palestina di tepi barat yang diduduki pada hari Kamis. Pembunuhan 5 orang itu menyusul setelah seorang pemukim Israel tewas dalam penembakan di tepi barat. Militer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengepung sebuah rumah dan menewaskan 5 teroris, dan menangkap orang ke-6 setelah baku tembak dan penggunaan rudal yang ditembakkan dari bahu oleh pasukan Israel untuk menghancurkan rumah di kota Tamun, Palestina. Jihad Islam Palestina kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengatakan 5 anggotanya tewas saat bentrok dengan pasukan Israel di Tamun. Kota ini terletak sekitar 35 km, 22 mil, dari daerah di mana seorang pemukim Israel yang sedang hamil, Tezila Ges, tewas pada Rabu malam ketika tembakan dilepaskan ke kendaraan tempat dia bepergian. Tidak ada hubungan yang dibuat antara pembunuhan 5 orang dan pemukim Israel. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa para pemimpin pro-pemukim, termasuk seorang menteri Israel, menyerukan agar kota-kota Palestina di tepi barat yang diduduki dihancurkan setelah pembunuhan pemukim. Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir mengatakan hak-hak pemukim Israel lebih besar daripada hak-hak Palestina untuk bergerak bebas, menyerukan agar pos pemeriksaan didirikan secara permanen di seluruh tepi barat yang diduduki. Dia juga menyerukan hukuman mati untuk teroris. Jumlah korban tewas meningkat untuk serangan Israel di Gaza sejak tengah malam. Kami telah melaporkan serangan tanpa henti militer Israel di jalur Gaza selama beberapa jam terakhir.
Sumber-sumber medis di daerah kantong Palestina mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setidaknya 21 orang sekarang dikonfirmasi tewas oleh serangan Israel dalam 5 jam sejak tengah malam waktu setempat di Gaza pukul 21 GMT. Kami akan membawa Anda update lebih lanjut ketika kita memiliki mereka. Houthi terus meluncurkan rudal ke Israel meskipun ada serangan udara Israel dan AS. Al Jazeera melaporkan dari Yordania karena telah dilarang dari Israel dan tepi barat yang diduduki. Militer Israel menegaskan bahwa mereka berhasil mencegat rudal yang diluncurkan oleh Houthi di Yaman. Sirene terdengar di beberapa bagian yang berbeda dari negara, terutama di seluruh bagian tengah Israel, di mana Tel Aviv berada. Hanya beberapa minggu yang lalu, ada rudal yang benar-benar membuat dampak tepat di luar Bandara Ben Gurion, menyebabkan lalu lintas udara benar-benar berhenti. Hal ini juga menyebabkan beberapa maskapai penerbangan yang berbeda untuk membatalkan penerbangan mereka ke dan dari Israel. Sejak Israel melanggar perjanjian gencatan senjata pada bulan Maret, militer mengatakan Houthi telah meluncurkan setidaknya 34 proyektil yang berbeda ke wilayah udara Israel, beberapa di antaranya telah dicegat di luar wilayah udara itu. Sekarang, militer mengatakan bahwa mereka akan berurusan dengan Houthi dalam skala yang berbeda. Namun, terlepas dari serangan udara yang dilakukan Israel dan meskipun ada serangan udara yang dilakukan Amerika, Houthi masih terus meluncurkan rudal-rudal ini terhadap Israel. Dan mereka mengatakan mereka akan terus melakukannya selama perang di Gaza berlanjut. Nakba 1948 vs Gaza Genococing hari ini. Warga Palestina di Gaza dan tepi barat yang diduduki mengamati hari Nakba pada tanggal 15 Mei. Tanggal itu menandai dimulainya Perang Arab-Israel 1948, yang mengakibatkan perpindahan massal komunitas Palestina dalam apa yang dikenal sebagai Bencana Palestina, atau Nakba. Dalam video ini, kami membandingkan efek dari Nakba 1948 dengan Perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza. 16 lainnya tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak tengah malam. Sumber-sumber medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setidaknya 16 orang telah tewas dalam 3 jam sejak tengah malam waktu setempat di Gaza pukul 21 GMT. Jumlah korban tewas yang meningkat terjadi setelah gelombang serangan Israel dari udara, darat dan laut yang kini telah menewaskan sedikitnya 143 orang sejak fajar pada hari Kamis. Pemukim Israel membakar bendera Palestina, mobil di tepi barat. Pemukim Israel telah menyerbu kota Brooklyn di tepi barat yang diduduki, sebelah barat Salfit, dan membakar bendera Palestina dan kendaraan milik Palestina, menurut rekan-rekan Arab Al Jazeera kami. Bulldozer militer Israel terus meratakan tanah Palestina di pinggiran kota. Pemukim juga telah membakar kendaraan di daerah Ramin Plain di timur kota Tulkarem, menurut Al-Manar TV. 3 tewas oleh serangan Israel di Gaza Utara, Selatan. Serangan militer Israel yang tak henti-hentinya di Gaza berlanjut. Koresponden Al Jazeera Arab di lapangan sekarang melaporkan bahwa setidaknya 2 orang telah tewas dan lebih terluka setelah militer Israel membom sebuah rumah di Al-Fahoura, sebelah barat kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Pasukan Israel juga telah mengebom sebuah tenda di lingkungan Al-Amal, sebelah barat Khan Younis di Gaza Selatan, menewaskan sedikitnya 1 orang dan melukai beberapa lainnya. Secara total, setidaknya 139 orang telah tewas dalam serangan Israel di Gaza sejak dini hari Kamis pagi, sumber-sumber medis di daerah kantong Palestina mengatakan kepada Al Jazeera. Ratusan orang melarikan diri dari Beit Lahia saat pasukan darat Israel menyerbu daerah. Kami telah melaporkan serangan udara militer Israel di daerah Beit Lahia di Gaza Utara selama beberapa jam terakhir. Sehubungan dengan itu, seorang koresponden Al Jazeera Arab di daerah kantong Palestina sekarang melaporkan bahwa ratusan penduduk Beit Lahia telah melarikan diri dari daerah itu ketika mereka berusaha melarikan diri dari pemboman Israel. Koresponden yang sama juga melaporkan bahwa pasukan darat Israel telah menyerbu kota dari bagian barat. Lebih jauh, jaringan berita Quds melaporkan bahwa tentara Israel mengepung tempat penampungan di sebelah barat kota, ketika mereka melakukan penangkapan dan memerintahkan wanita dan anak-anak yang terlantar untuk mengevakuasi daerah itu menggunakan pengeras suara.